Video ini buat kamu yang saat ini tengah menghadapi kesulitan hidup. Buat kamu yang lagi terpuruk, kelelahan, merasa kalah, merasa nggak ada seorang pun yang tahu apa yang sedang kamu bawa di hati. Buat kamu yang bahkan sempat berpikir untuk menyerah atau mengakhiri semuanya. Aku di sini, bukan sebagai orang bijak, bukan sebagai motivator, bukan pula sebagai orang yang ingin menasihati kamu. Aku di sini sebagai teman bicara, seseorang yang mau duduk diam di sampingmu dan bilang, "Hey, kamu gak sendirian." Karena jujur aja, kadang yang kita butuhkan bukan jawaban, bukan solusi cepat, dan bukan ceramah, tapi seseorang yang mau menemani kita melewati badai tanpa membuat kita merasa bodoh karena tidak bisa berdiri tegak. Kalau saat ini kamu mendengarkan dengan hati yang berat, nafas yang sesak, pikiran yang berantakan, atau dada yang kosong, gak apa-apa. Kamu tetap boleh mendengarkan sambil menangis kok. Kamu boleh dengar sambil rebahan, sambil terpejam, sambil nahan emosi yang udah terlalu sering kamu pendam sendirian. Video ini memang buat kamu. Karena kadang hidup memberi pukulan yang terlalu keras untuk manusia yang terlalu lembut. Coba tarik nafas perlahan. Kalau perlu, pejamkan mata sebentar. Aku mau kamu tahu satu hal dulu sebelum kita bicara lebih jauh. Perasaan kamu itu valid. Apapun bentuknya. Lelah, takut, marah, kosong, hancur, atau bahkan gak merasa apa-apa. Itu tetap valid kok. Banyak orang sering menganggap rasa sakit itu sebagai sesuatu yang harus dihilangkan secepatnya. Mereka bilang, udahlah, jangan sedih, harusnya kamu kuat, jangan dipikirin, masih banyak yang lebih susah dari kamu. Padahal, kamu tahu, otak manusia tidak bekerja seperti itu. Ada sebuah fakta dari ilmu psikologi, saat manusia menerima kalimat-kalimat meremehkan emosinya, bagian otak yang mengatur stres justru semakin aktif. Artinya, semakin seseorang menyuruhmu berhenti sedih, pikiranmu justru makin merasa terpojok. Jadi, kalau selama ini kamu pernah merasa bersalah karena terlalu sensitif, terlalu mudah goyah, atau terlalu cepat down, berhentilah sebentar. Itu bukan kelemahan kok. Itu cuma cara otakmu memberi sinyal bahwa ada sesuatu di dalam dirimu yang butuh perhatian, bukan penghakiman. Dan aku gak akan menghakimi kamu. Kadang kita merasa hidup ini seperti perlombaan yang menuntut kita untuk terus bergerak. Kamu harus terus kuat, harus terus tersenyum, harus terus bilang aku baik-baik saja, meski malam sebelumnya kamu menangis sampai tubuhmu gemetar. Tapi di balik itu semua, kamu mungkin punya pertanyaan yang tidak berani kamu ucapkan. Kapan seseorang akan melihat aku? Sebenarnya ada yang peduli sama aku gak sih? Dengarkan aku baik-baik. Ada. Aku peduli sama kamu. Setidaknya untuk beberapa menit ke depan. Biarkan aku menjadi orang yang melihat kamu sebagai manusia utuh. Bukan sebagai beban. Bukan sebagai angka. Bukan sebagai seseorang yang harus kuat terus. Aku tahu rasanya ketika hidup mulai kehilangan warnanya, ketika hari demi hari terasa sama, ketika kamu bangun dan bertanya, untuk apa? Ketika kamu melihat diri sendiri di kaca dan merasa itu bukan kamu lagi. Tahu nggak? Dunia medis punya istilah untuk kondisi itu. Bukan lemah, bukan kurang bersyukur, tapi emotional overload. Itu adalah kondisi saat otakmu terlalu lama menanggung tekanan tanpa jeda. Dan ketika itu terjadi, tubuhmu melakukan mekanisme bertahan hidup. Menutup sebagian emosi supaya kamu gak roboh. Makanya kadang kamu merasa kosong. Bukan karena kamu gak peduli, tapi justru karena kamu sudah terlalu banyak peduli dalam waktu yang lama. Banyak orang tidak tahu itu. Mereka pikir kamu dramatis, padahal kamu sedang bertahan. Tidak ada manusia yang bisa terus lari tanpa istirahat. Dan kalau kamu saat ini sedang lelah,
itu bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena perjalananmu selama ini memang berat. Kamu mungkin sedang menghadapi masalah keluarga, hancurnya hubungan, beban hidup, finansial, rasa kehilangan yang tidak pernah sembuh, atau luka masa lalu yang terus menghantui. Dan kamu mungkin berpikir, kayaknya aku udah gak punya masa depan lagi. Atau, kayaknya aku udah gak sanggup lagi. Atau, aku sudah terlalu hancur untuk diperbaiki. Atau, Tuhan mungkin gak peduli lagi sama aku. Aku gak akan bilang kalimat yang klise kayak semua akan baik-baik aja, karena kamu butuh sesuatu yang lebih nyata dari itu. Jadi aku akan bilang yang sebenarnya. Wajar kalau kamu merasa hancur. Wajar kalau kamu merasa patah. Wajar kalau kamu merasa ingin hilang. Tidak ada satupun dari itu yang membuatmu kurang berharga. Manusia seperti kaca. Ketika jatuh mereka retak. Tapi yang orang lupa adalah kaca retak tetap bisa memantulkan cahaya. Dan kamu, di tengah semua rasa sakitmu, masih punya cahaya itu. Sebagai teman bicara, aku mau ajak kamu pelan-pelan masuk ke bagian yang paling sulit. Menerima bahwa kamu berharga. Aku tahu itu kata yang berat, karena mungkin sepanjang hidup kamu, semua orang membuktikan sebaliknya. Mungkin kamu sering disalahkan, diremehkan, dihancurkan, atau dibiarkan sendirian, sampai akhirnya kamu percaya bahwa hidupmu tidak penting. Tapi otak manusia punya bias negatif. Satu pengalaman buruk bisa menghapus seluruh pengalaman baik. Itulah kenapa satu kalimat jahat dari seseorang bisa menghantammu selama bertahun-tahun. Sementara 10 kalimat baik dari orang lain mudah kamu lupakan. Jadi coba pikirkan, benarkah kamu tidak berharga? Atau kamu hanya terlalu sering dilukai? Kalau kamu saat ini merasa ingin menyerah, aku gak akan bilang jangan. Karena aku tahu, yang kamu butuhkan bukan larangan. Yang kamu butuhkan adalah seseorang yang bilang, aku ngerti, aku tahu kenapa kamu merasa begitu. Perasaan ingin mengakhiri hidup sering muncul bukan karena kamu pengen mati, tapi karena kamu pengen berhenti sakit. Manusia kalau terluka secara fisik akan menghindar dari sumber lukanya. Ketika terluka secara batin, otak tidak punya tombol off. Jadi, ia mencari cara untuk berhenti merasakan. Yang kamu butuhkan bukan akhir, tapi tempat aman. Kalau kamu belum punya itu di dunia nyata, biarkan suara ini jadi tempat aman kecil untukmu malam ini. Aku tahu kamu capek. Aku tahu kamu sudah terlalu sering pura-pura kuat. Terlalu sering menahan diri agar tidak membebani orang lain. Terlalu sering jadi orang yang selalu ada untuk semua orang, tapi tidak ada satu orang pun yang benar-benar ada untuk kamu. Tapi coba dengar ini, kamu juga layak ditolong, kamu juga layak dipeluk, kamu juga layak diistirahatkan. Ada beberapa cara sederhana yang bisa membantu otakmu sedikit lebih stabil. Tenang, aku gak akan suruh kamu jadi produktif atau melakukan ritual rumit. Ini cuma hal-hal kecil yang terbukti membantu manusia bertahan ketika hidup terasa berat. Pertama, tarik nafas perlahan. Ketika kamu menarik nafas dalam dan panjang, sistem saraf parasimpatikmu aktif, menurunkan kadar stres. Kedua, beri tubuhmu rasa aman secara fisik. Peluk bantal, duduk bersandar, bungkus tubuhmu dengan selimut. Tubuh yang merasa aman mempengaruhi otak untuk menurunkan intensitas rasa sakit emosional. Ketiga, keluarkan isi pikiranmu. Entah lewat tulisan, menceritakan ke seseorang, atau sekedar mengakui pada diri sendiri. Emosi yang terpendam terlalu lama berubah menjadi luka yang dalam. Dan terakhir, istirahat dari kehidupan. Bukan berhenti hidup loh ya, tapi berhenti membebani diri.
Manusia butuh waktu untuk bernafas. Dan kalau kamu tetap tidak punya siapa-siapa untuk mendengarkan, tempat ini bisa jadi jeda kecilmu. Sekarang, coba bayangkan seseorang yang sangat kamu sayangi. Entah itu keluarga, sahabat, atau bahkan hewan peliharaan. Kalau mereka datang ke kamu, hancur, putus asa, dan bilang mereka tidak ingin hidup, apa kamu akan bilang mereka tidak berharga? Tidak. Kamu akan peluk mereka. Kamu akan bilang, kamu penting, kamu berarti, kamu gak boleh hilang. Kenapa kamu bisa begitu sayang pada mereka, tapi begitu kejam pada dirimu sendiri? Jawabannya sederhana, karena kamu lupa bahwa kamu pun pantas disayangi. Aku gak tahu apa yang sedang kamu hadapi. Aku gak tahu apa yang kamu sembunyikan selama ini. Aku juga gak tahu seberapa berat dunia yang kamu pikul. Tapi aku ingin kamu dengar ini. Ada versi dirimu di masa depan yang lagi nunggu kamu di sana. Versi dirimu yang tersenyum pelan sambil bilang, terima kasih udah bertahan. Kalau kamu menyerah hari ini, kamu gak akan pernah ketemu dia. Ada momen-momen kecil yang nanti akan membuat kamu bersyukur kamu tidak menyerah malam ini. Entah itu seseorang yang akan mencintaimu dengan tulus, atau peluang yang akhirnya datang, atau ketenangan yang selama ini kamu cari. Hidupmu tidak berhenti di titik gelap ini kok. Ini cuma satu halaman. Kamu masih punya ratusan halaman yang tersisa. Dan kamu mungkin gak percaya kata-kataku sekarang. Gak apa-apa, karena seseorang yang terluka tidak bisa langsung percaya dunia ini lagi. Tapi setidaknya, biarkan aku percaya untuk kamu. Kalau kamu masih ada di sini dan masih mendengarkan, aku bangga sama kamu. Sangat bangga. Karena bertahan di saat hancur itu jauh lebih berani daripada menyerah. Dan satu hal lagi sebelum video ini selesai, aku mau bilang, kamu layak hidup, kamu layak bahagia, kamu layak pulih, kamu layak dicintai, dan kamu layak hidup berkecukupan. Kalau hari ini terlalu berat, tidak apa-apa. Kalau kamu cuma bisa tidur, itu pun tidak apa-apa. Kalau kamu cuma bisa menangis, kamu tetap manusia. Tidak ada yang salah denganmu. Badai ini tidak akan berlangsung selamanya. Dan ketika badai ini mereda, kamu akan menyadari bahwa kamu jauh lebih kuat daripada yang kamu pikirkan. Kalau nanti kamu merasa sendirian lagi, kamu boleh kembali dengarkan ini kapan saja. Aku di sini, dan kamu masih punya harapan.